Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan acuan yang terdapat pada landasan kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan kurikulum ada 4, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial, dan teknologis. Landasan filosofis itu di mana asumsi-asumsi filosofis mengenai hakikat realitas manusia, pengetahuan, dan nilai menjadi landasan dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan landasan psikologis itu asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi menjadi pijakan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian pada landasan sosial, asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi dan antropologi menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Kemudian pada landasan teknologis, asumsi-asumsi yang berasal dari hasil penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan menjadi dasar pengembangan kurikulum. Di sini pertanyaannya, apakah di dokumen kurikulum tertulis landasan filosofis yang digunakan? Ya, pada SMK yang kami survei ini menggunakan landasan filosofis, menggunakan landasan psikologis, menggunakan landasan sosial, dan menggunakan landasan teknologis. Nah, contoh penggunaan dalam landasan filosofis itu yaitu memiliki visi dan misi yang jelas yang didasarkan pada nilai-nilai dan tujuan pendidikan nasional. Contoh pada landasan psikologis yaitu menggunakan teori-teori psikologi untuk memahami cara peserta didik belajar dan mengembangkan strategi pengajaran yang tepat. Contoh pada landasan sosial yaitu penerapan prinsip inklusi dan keadilan sosial dalam kurikulum, dan contoh pada landasan teknologis yaitu penerapan teknologi dalam pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Bu Iva juga memberikan deskripsi yang jelas, yaitu semua berdasarkan aturan atau edaran kurikulum KTSP atau K13 atau kurikulum merdeka sesuai Kemendikbud. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang digunakan oleh SMK ini yaitu menggunakan the Taylor's Model, the Tabas Model, dan the Olivia's Model. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu the Taylor's Model dengan singkat, yaitu the Taylor's Model merupakan model pengembangan kurikulum yang diajukan berdasarkan beberapa pernyataan yang mengarah pada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Dan menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi pembelajaran. Jadi, proses pengembangan kurikulum menggunakan the Taylor's Model digunakan dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, implementasi model Taylor dalam pembuatan RPP melibatkan 4 langkah utama, yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan pengalaman belajar, penyusunan urutan pembelajaran, dan pengembangan alat evaluasi. Kemudian the Tabas Model. The Tabas Model merupakan model pengembangan kurikulum yang merupakan modifikasi dari Taylor's Model yang penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Jadi memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini the Tabas Model digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan sekolah atau siswa. Dengan melibatkan pengumpulan informasi tentang sekolah dan siswa, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, penetapan tujuan pembelajaran, penyusunan pembelajaran yang relevan, evaluasi yang sesuai, serta refleksi dan penyesuaian kurikulum berdasarkan evaluasi dan umpan balik. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian the Olivia's Model. The Olivia's Model merupakan model pengembangan kurikulum yang terdiri dari 12 komponen yang menggambarkan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang komprehensif. Di antaranya pernyataan filsafat, spesifikasi kebutuhan siswa khusus, spesifikasi kebutuhan masyarakat khusus, spesifikasi kebutuhan disiplin ilmu, spesifikasi tujuan umum kurikulum, spesifikasi tujuan khusus kurikulum, organisasi dan implementasi kurikulum, seleksi strategi pembelajaran, seleksi pendahuluan teknik evaluasi, implementasi pengajaran atau strategi, evaluasi pembelajaran, dan evaluasi kurikulum. Nah, proses pengembangan kurikulum menggunakan the Olivia's Model digunakan dalam pembuatan RPP juga, dan implementasinya itu melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran jelas, pemilihan strategi pengajaran yang sesuai, penyusunan kegiatan belajar yang terstruktur, penggunaan sumber belajar yang relevan, penilaian yang mencerminkan tujuan pembelajaran, serta refleksi dan penyesuaian berdasarkan evaluasi. Dalam langkah-langkah ini, guru dapat merencanakan pembelajaran yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen kurikulum dari SMK Ma'arif NU Pakis. Yang pertama, mengenai tujuan atau kompetensi. Dengan pertanyaan acuan, apakah di dokumen kurikulum tertulis tujuan nasional? Jawabannya adalah ya untuk pelaksanaan dengan contoh adanya unsur P5 atau potensi dasar, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Dalam dokumen kurikulum SMK Ma'arif NU Pakis, terdapat unsur P5, yang mana unsur P5 ini bertujuan untuk mencerminkan tujuan nasional yang menghasilkan lulusan SMK yang mandiri, kompeten, dan mampu beradaptasi dalam dunia kerja. Dengan adanya unsur P5 di sini akan memperhatikan kurikulum SMK dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan potensi siswa secara komprehensif serta mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan ada pertanyaan acuan, apakah di dokumen kurikulum tertulis tujuan institusional? Jawabannya adalah ya, dengan contoh adanya tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Dalam dokumen kurikulum SMK Ma'arif NU Pakis, meskipun di sini tidak dijawab dengan rinci, namun terdapat penekanan pada adanya tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah sebagai bagian dari tujuan institusional. Pertanyaan yang ketiga, apakah di dokumen kurikulum tersebut tertulis tujuan kurikuler?
Jawabannya adalah ya, di mana dengan adanya tujuan tiap-tiap jurusan. Di sini terdapat penekanan atau kita simpulkan bahwa terdapat penekanan pada adanya tujuan yang ingin dicapai oleh setiap jurusan dan kurikulum. Yang keempat, apakah di dokumen kurikulum tertulis tujuan instruksional? Jawabannya adalah ya, dengan contoh adanya tujuan di tiap-tiap pertemuan. Dari SMK Ma'arif NU Pakis yang kami tinjau, di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat penekanan pada adanya tujuan instruksional yang tercantum untuk setiap pertemuan. Tujuan instruksional ini merujuk pada sasaran yang spesifik yang ingin dicapai dalam setiap sesi ataupun pertemuan pembelajaran. Yang kedua, untuk komponen isi. Dengan pertanyaan acuan apakah di dokumen kurikulum tersebut kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai siswa. Di sini jawabannya adalah ya, di mana adanya penjabaran kompetensi sesuai KI, KD, atau CP, yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat penjabaran kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Penjabaran tersebut mencakup KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, dan CP capaian pembelajaran yang spesifik untuk kompetensi keahlian multimedia dan TKJ. Yang ketiga, untuk strategi, apakah di dokumen kurikulum tertulis bagaimana strategi implementasi kurikulum? Jawabannya adalah ya. Dengan contoh di sini, sekolah SMK Ma'arif NU Pakis memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Dapat kita simpulkan bahwa penekanan pada pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum. Strategi implementasi kurikulum mencakup dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang keempat mengenai evaluasi, dengan pertanyaan acuan apakah di dokumen kurikulum tertulis bagaimana cara evaluasi kurikulum. Jawabannya adalah ya, dengan contoh evaluasi kurikulum ini melalui kegiatan supervisi. Terdapat penekanan pada evaluasi kurikulum melalui supervisi. Evaluasi kurikulum melalui supervisi ini merupakan proses penting yang dilakukan SMK Ma'arif NU Pakis untuk mengukur efektivitas dari kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Oke, selanjutnya mengenai konten kurikulum. Di sini pertama ada beberapa komponen. Yang pertama ada kegiatan belajar dengan beberapa aspek. Yang pertama di sini mengenai informasi menjadi pengetahuan. Dengan pertanyaan, apakah kegiatan belajar yang tertulis di kurikulum atau rencana pembelajaran bertujuan untuk mengubah informasi menjadi dengan pengetahuan? Untuk keterlaksanaan ini jawabannya adalah ya, dengan contoh data-data ataupun literatur yang diolah menjadi sumber pengetahuan untuk siswa SMK Ma'arif NU Pakis. Di sini, kegiatan belajar yang tertulis di kurikulum ataupun rencana pembelajaran SMK Ma'arif NU Pakis bertujuan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan diterapkan oleh siswa SMK Ma'arif NU Pakis. Data-data ataupun informasi yang relevan akan diolah dan disajikan kepada siswa dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang multimedia dan teknologi informasi. Untuk aspek yang kedua mengenai pengetahuan menjadi pengalaman dengan pertanyaan acuan, apakah kegiatan belajar yang tertulis di kurikulum ataupun rencana pembelajaran bertujuan untuk mengubah pengetahuan menjadi pengalaman? Untuk keterlaksanaan ini jawabannya adalah ya. Dengan contoh ini melalui kegiatan percobaan ataupun praktikum. Pada kegiatan pembelajaran, kurikulum ataupun rencana pembelajaran kompetensi keahlian multimedia dan TKJ di sini bertujuan untuk mengubah pengetahuan menjadi pengalaman. Hal ini dapat dicapai melalui kegiatan percobaan, praktikum, maupun proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung. Dengan demikian, siswa dapat mengalami dan mengembangkan keterampilan praktis. Yang ketiga, pengalaman menjadi kompetensi. Dengan pertanyaan acuan, apakah kegiatan belajar yang tertulis di kurikulum atau rencana pembelajaran bertujuan untuk mengubah pengalaman menjadi kompetensi? Untuk keterlaksanaan jawabannya adalah ya, dengan contoh melalui tugas-tugas kejuruan sehingga skill siswa lebih terasa. Di sini, kegiatan belajar, kurikulum, dan rencana pembelajaran kompetensi keahlian dari SMK Ma'arif NU Pakis bertujuan untuk mengubah pengalaman menjadi kompetensi. Salah satu cara yang diberikan adalah melalui tugas-tugas kejuruan yang membantu mengasah keterampilan siswa dalam bidang tersebut. Melalui tugas-tugas kejuruan, siswa yang dapat mengalami serta mengembangkan keterampilan praktis yang relevan. Kemudian mengenai komponen pengetahuan terdapat beberapa aspek juga. Yang pertama ada utility dengan pertanyaan acuan, apakah pengetahuan atau materi yang tertulis di dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran melalui unsur utility? Jawabannya adalah ya, dengan contoh materi pada SMK Ma'arif NU Pakis di sini berguna bagi siswanya dan untuk kehidupan nyata juga. Kemudian, dalam dokumen kurikulum ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penekanan pada kegunaan dan relevansi materi tersebut bagi siswa dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah learnability. Dalam pertanyaan acuan, apakah pengetahuan atau materi yang tertulis di dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran memenuhi unsur learnability? Untuk keterlaksanaan jawabannya adalah ya, dengan contoh mengatur strategi dan metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Di sini, SMK Ma'arif NU Pakis berupaya untuk mengatur strategi dan metode pembelajaran yang sesuai untuk tujuan meningkatkan learnability atau kemampuan siswa dalam memahami dan memperoleh pengetahuan dengan efektif. Yang ketiga, valid. Dengan pertanyaan acuan, apakah pengetahuan atau materi yang tertulis di dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran memenuhi unsur valid?
Jawaban adalah ya, dengan contoh materi yang dipilih SMK Ma'arif dan Upakis ini disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Validitas pengetahuan ataupun materi dalam dokumen kurikulum SMK Ma'arif dan Upakis di sini dievaluasi secara komprehensif. Evaluasi melibatkan penilaian keterkaitan dengan standar kompetensi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Relevansi dengan perkembangan teknologi serta pendapat ahli ataupun praktisi industri. Kemudian selain itu juga di sini mempertimbangkan kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi serta efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Yang keempat ada visibility dengan pertanyaan acuan, apakah materi yang tertulis di dokumen kurikulum ataupun rencana pembelajaran memenuhi unsur signifikan. Jawaban keterlaksanaan adalah ya, dengan contoh menggunakan 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengetahuan atau materi di SMK Ma'arif dan Upakis di sini memiliki unsur signifikan yang memiliki mencakup 3 ranah penting, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan konseptual dan afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi yang diharapkan berkembang pada siswa. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik dan praktis yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan adanya 3 ranah ini, maka materi yang diajarkan di SMK Ma'arif dan Upakis akan dalam kurikulum akan mencakup aspek kognitif atau bisa disebut dengan pemahaman konsep, afektif mencakup pengembangan sikap dan nilai, serta psikomotorik atau juga dengan keterampilan praktis. Hal ini penting agar dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dan menginternalisasi nilai-nilai yang diharapkan dalam bidang studi multimedia serta TKJ. Kemudian mengenai self-sufficiency, dengan pertanyaan acuan apakah pengetahuan atau materi yang tertulis di dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran memenuhi unsur self-sufficiency. Jawab keterlaksanaannya adalah ya, dengan contoh kegiatan-kegiatan yang menuntut siswa untuk mandiri. Kemudian untuk komponen pengalaman belajar, di sini apakah di dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran tertulis kegiatan yang bertujuan untuk kontekstualisasi untuk melakukan kontekstualisasi pengetahuan yang telah diperoleh siswa dan proses belajar ke dalam situasi yang real atau nyata. Jawabannya adalah ya dengan kegiatan contextual learning. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat penekanan penggunaan kegiatan contextual learning di SMK Ma'arif dan Upakis. Kegiatan tersebut sini bertujuan untuk menghubungkan pengetahuan yang telah diperoleh siswa melalui proses belajar dan situasi nyata dan dunia nyata. Dan untuk komponen kompetensi, dengan pertanyaan acuan apakah di dokumen kurikulum ataupun rencana pembelajaran tertulis mekanismenya untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan siswa dalam menyelesaikan suatu persoalan yang memiliki karakteristik tertentu dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai yang relevan dengan persoalan yang diselesaikan. Jawaban pelaksanaan adalah ya. Nah, jadi 3 kurikuler yang diperlukan adalah intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Jadi untuk intrakurikuler dia tercantum dalam dokumen kurikulum, namun tidak memiliki keterkaitan dengan ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Karena untuk contohnya itu kegiatan belajar mengajar seperti yang tercantum pada kurikulum yang buku. Nah, contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan standar dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, tercantum dalam rincian mengenai konten pembelajaran, strategi pengajaran, bahan ajar, dan jadwal pelaksanaan. Sementara untuk ekstrakurikuler, dia tidak tercantum dalam dokumen kurikulum dan tidak juga memiliki keterkaitan dengan ekstrakurikuler. Dan kokurikuler dia tertulis dalam kurikulum. Nah, untuk contohnya kokurikuler ini yaitu perkembangan industri. Jelasnya adalah salah satu contoh kegiatan kurikuler yang sering tercantumkan dalam dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran adalah perkembangan industri, yaitu merupakan kegiatan di mana siswa mengunjungi perusahaan atau tempat kerja. Nah, selanjutnya adalah proses evaluasi kurikulum. Jadi ini untuk evaluasi model dia tercantum dalam lalu untuk proses evaluasi kurikulum pada bagian evaluasi model pada dokumen kurikulum tidak tertulis model kaidah seperti apa yang digunakan untuk mengevaluasi kurikulum, namun tertulis kegiatan evaluasi kurikulum yang tertulis pada dokumen mengevaluasi hubungan atau koneksi antara target kurikulum dengan mata pelajaran. Selain itu juga evaluasi kurikulum yang tertulis mengevaluasi kesulitan organisasi atau struktur dan proses pengembangan kurikulum. Lalu kegiatan evaluasi kurikulum yang tertulis di dokumen memiliki cakupan atau ruang lingkup yang berbeda-beda. Lalu evaluasi kurikulum yang tertulis di dokumen memiliki instrumen yang baku. Selanjutnya, evaluasi kurikulum yang tertulis di dokumen melibatkan komunitas atau asosiasi yang berisi para pakar atau akademisi. Selanjutnya, dokumen kurikulum tertulis mekanisme yang memastikan bahwa evaluasi kurikulum dilakukan secara penuh, sesuai dengan segmen. Lalu dokumen kurikulum tertulis mekanisme kontrol atau pengendalian untuk memastikan supaya kegiatan evaluasi kurikulum yang dilakukan benar-benar memenuhi standar. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan atau salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.